Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar minggu pagi ini? Dahsyat luar biasa. Saya yakin percaya kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Semua jemaat GGP Siloam dimanapun berada adalah orang-orang diberkati oleh Bapa di surga. Setuju katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah di hari minggu pagi ini. Biar urapan Tuhan, biar lawatan Tuhan nyata atas setiap kita. Bersyukur atas segala kebaikan Bapa yang begitu baik bagi setiap hidup kita, bagi keluarga kita, bagi pribadi kita, bagi setiap pekerjaan, kuliah, apapun, bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Kami mau bilang pagi ini Bapa, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau
kasih Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini Engkau menghantar kami di dalam ibadah bersama-sama, dan kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun bagi kami. Dan Tuhan memberkati kami semuanya. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kami. Dan di dalam itu semuanya Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes God. Kami percaya Tuhan, bersyukur Engkau jadikan hari ini bagi setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, semua katakan pujian ini. Hari ini, hari yang telah di
gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Katakan sama-sama, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Yes God. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan dimanapun berada, biar firman hari ini akan menguatkan setiap kita, menyembuhkan setiap kita yang sakit, memulihkan setiap hati kita, membangkitkan gairah yang baru sama Tuhan pagi ini. Haleluya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan
Biar ini menjadi pengakuan setiap kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kami katakan pagi ini Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara, biar firman hari ini mengubahkan setiap kehidupan kita. Hambanya Bapak Pendeta Diki yang dirapi oleh Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bisa dikatakan sama-sama menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami katakan, hanya itu kerinduanku. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Putra-Mu kita Yesus Kristus, Raja kami yang sayang. Pagi hari ini Bapa kami akan sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini ya Bapa, urapilah jemaat-Mu, walaupun mereka sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini dari rumah, tapi biarlah kebenaran firman ini benar-benar meneguhkan, memberkati kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan pagi hari ini ya, walaupun situasi seperti ini ya, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi dengan anugerah dan kebaikan Tuhan melalui streaming ini, kita sama-sama bisa menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu, di suasana seperti ini, kadangkala membuat kita itu menjadi bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan masalah ini ada? Tetapi justru Bapak Ibu harus ketahui, masalah seperti ini membuat atau proses dalam iman kita kepada Tuhan. Apakah kita akan tetap menyukakan hati Tuhan? Ya. Apakah hanya kalau kita mendapat berkat Tuhan, kita memuliakan Tuhan? Tetapi kalau dalam suasana seperti ini, apakah hati kita tetap memuliakan Tuhan? Bapak Ibu harus ketahui, ya, waktu Allah menjadikan manusia, Allah tidak pernah merancangkan musibah kepada manusia. Di dalam kitab Kejadian berkata bahwa Allah membuat atau menciptakan segala sesuatu itu luar biasa. Hari pertama, hari kedua, hari kelima sampai hari kelima, bahkan sampai hari keenam, itu Allah menciptakan manusia. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan pada hari yang ketujuh, ya, Alkitab menjelaskan bahwa Allah berhenti dari segala yang Dia kerjakan. Ya, hari ketujuh itu Allah beristirahat. Tetapi dalam peristirahatan Tuhan ini atau Allah beristirahat ini, itu sesungguhnya punya makna yang luar biasa. Kenapa?
Karena Allah ingin menikmati segala ciptaannya. Dan Alkitab menjelaskan di dalam Kejadian pasal yang pertama itu, Allah melihat semuanya sungguh baik, sungguh amat baik. Tetapi untuk satu hal ini, ya, manusia diciptakan Tuhan bukan seperti ciptaan-ciptaan yang lain. Berfirman Tuhan jadi, berfirman Tuhan jadi. Tetapi manusia itu benar-benar Allah membentuknya. Allah memberikan nafas kehidupan kepada manusia supaya manusia bisa menjadi mitranya Allah. Dan tujuan Tuhan cuma satu, supaya manusia bisa menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa Allah menciptakan dengan begitu amat baik, tetapi ciptaan itu tidak bisa menyenangkan hatinya? Oleh karena itu, Allah sangat menginginkan waktu dia beristirahat pada hari yang ke-7, dia ingin menikmati ciptaannya. Apakah ciptaannya ini bisa menyenangkan hatinya atau tidak? Tetapi Alkitab menjelaskan ternyata manusia yang dibentuk Tuhan itu dengan begitu luar biasa, diberikan nafas kehidupan. Pada sampai level tertentu, manusia tidak bisa menyenangkan Tuhan. Alkitab berkata bahwa karena manusia sudah jatuh dalam dosa, ya, manusia tidak boleh tinggal lagi di tempat ini, di taman yang indah ini. Manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Jadi sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan malapetaka. Allah tidak pernah merancangkan musibah kepada ciptaannya. Tetapi hukum tabur Tuhan itu berlaku. Walaupun dalam segala hal Allah bisa mengontrol, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tetapi karena manusia memberontak kepada Tuhan, manusia tidak menyukakan hati Tuhan. Konsekuensinya, manusia harus meninggalkan taman yang indah. Tetapi anugerah Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu, tetap Allah berikan kepada manusia. Karena Allah tidak mau satu orang pun binasa. Jauh sebelum zaman anugerah ini, ya, jauh sebelum zaman kita ini, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah juga merancangkan kepada satu bangsa yang luar biasa ini, yaitu bangsa Israel. Ya. Dari sekian banyak bangsa, Allah menaruh perhatian khusus kepada satu bangsa ini. Allah memilih bangsa ini dengan tujuan supaya bangsa ini mewakili banyak bangsa, mereka bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Alkitab menjelaskan, bangsa yang benar-benar menjadi perhatian Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri, bangsa yang benar-benar ingin supaya mereka diperhatikan oleh Tuhan, justru bangsa ini mereka juga menyakiti hati Tuhan. Allah merancangkan yang terbaik buat bangsa ini. Allah melihat bangsa ini ada dalam tawanan, dalam tekanan. Makanya Allah melalui Nabi Musa diperintahkan supaya bangsa ini dibebaskan dari perbudakan. Mereka tidak boleh lagi terikat dalam perbudakan Mesir. Dan Tuhan mau supaya bangsa ini bisa memiliki satu negeri, satu tempat yang benar-benar mereka di sana bisa hidup makmur. Mereka bisa hidup dengan penuh sukacita. Allah merancang itu. Allah memilih bangsa ini dengan tujuan supaya mereka tidak diperbudak lagi di Mesir. Mereka dikeluarkan dari Mesir dan mereka nanti dipersediakan atau disediakan satu tempat, yaitu Kanaan. Alkitab menjelaskan di sana penuh dengan berbagai-bagai kemakmuran. Waduh, mereka pasti akan menikmati hal yang luar biasa dari Tuhan. Mereka tidak akan mengalami yang namanya tekanan. Mereka pasti akan mendapatkan sukacita kepuasan dari Tuhan.
Tetapi berjalannya waktu Bapak Ibu, perhatikan kisah ini ya. Ternyata bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang Allah menaruh perhatian khusus, ternyata mereka juga memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak menyukakan hati Tuhan. Dan Alkitab berkata, ya, semua yang keluar dari Mesir, ya, hanya Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang lahir dalam perjalanan itu, mereka yang boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Harusnya bangsa ini, semua yang keluar dari Mesir, harusnya mereka bisa menikmati tanah perjanjian itu. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, karena mereka tidak mau mengikuti aturannya Tuhan, bangsa ini mengecewakan Tuhan. Mereka yang menolak Tuhan tidak bisa sampai kepada tanah perjanjian itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang apa relevan firman Tuhan pada saat ini? Kita orang-orang yang percaya, jemaat GKP Gading Sengon di tempat ini, yang setiap hari Minggu datang beribadah. Ya karena ada COVID ini, ya kita sekarang ya ibadah di rumah masing-masing. Ingat baik-baik, Allah punya rencana juga buat kita semua, amin. Allah ingin supaya kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang mendapat anugerah keselamatan oleh Tuhan, kita juga nanti satu saat akan bisa sampai kepada satu tempat yang Allah sediakan bagi kita. Langit baru, bumi baru. Alkitab menjelaskan, itu kota atau itu tempat, itu yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Kita yang sudah mengiring Tuhan, kita yang sudah datang beribadah setiap minggu, ya pada waktu-waktu yang masih belum ada COVID ini, ya, jangan sampai ya akhir hidup kita ini, ya, kita sama seperti Adam dan Hawa, ditolak Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Kenapa? Mari kita coba lihat, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Bapak Ibu di rumah boleh membuka Alkitab, kemudian akan kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Saya akan menjelaskan ayat-ayat ini Bapak Ibu. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama dan seterusnya berkata begini. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini. Kita yang hidup di zaman anugerah ini, kita yang beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diingatkan supaya kita waspada dengan kehidupan kita. Jangan sampai
Kita didapati sama seperti Adam dan Hawa, sama seperti bangsa Israel. Mereka sudah mendapat kasih sayang Tuhan. Mereka dipilih oleh Tuhan. Tujuan Tuhan supaya mereka bisa menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita berkata, kan kita sudah beriman Pak, kan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita disebut orang beriman, berarti apa yang disampaikan oleh firman-Nya itu harus kita lakukan. Amin. Karena kalau kita bilang kita percaya tetapi kita tidak melakukan firman-Nya, sesungguhnya kita tidak percaya kepadanya. Karena iman itu adalah penurutan kita kepada kehendak Allah atau kepada firman-Nya. Jadi kalau kita bilang kita percaya atau kita beriman kepada Tuhan, sepantasnya kita melakukan apa yang Bapa inginkan dalam hidup kita. Nah, ayat ini diingatkan kepada kita supaya kita waspada. Jangan sampai kehidupan kita ini itu sama seperti Adam dan Hawa, sama seperti umat Allah yang benar-benar dipilih dan Tuhan mau mereka dibebaskan dari Mesir, tetapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan karena mereka menolak akan kehendak dan perintah Bapa. Nah, di sini dijelaskan bahwa kenapa iman mereka tidak bertumbuh, karena memang mereka memberontak kepada Tuhan. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Setiap minggu di tempat ini, gembala kita, Bapak Pendeta Heri Kawan, bahkan hamba-hamba Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar kita datang rutinitas hari Minggu beribadah atau ada doa kita ikut doa, tetapi dari segala aspek kehidupan kita ini kita harus benar-benar menyenangkan Tuhan. Karena kalau tidak, walaupun kita ini menyebut diri kita orang Kristen, orang percaya, ini Alkitab yang menjelaskan ya. Walaupun Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, karena perbuatan mereka tidak boleh tinggal di taman. Walaupun Allah yang memilih bangsa Israel, karena kedengkilan hati mereka, pemberontakan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Pak, kami sudah beriman loh. Ini jelas Alkitab menjelaskan. Iman mereka tidak bertumbuh. Kenapa? Karena memang perbuatan mereka, cara hidup mereka itu benar-benar tidak menyenangkan hati Tuhan. Coba kita baca seterus ayat-ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan terus. Ayat yang keempat. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Wah, luar biasa ini ya. Ada orang yang nanti pasti masuk ke sana. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Mereka tidak taat. Tetapi Alkitab menjelaskan ada orang yang bisa masuk ke tempat perhentian itu, ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Amin. Tetapi ternyata ada orang juga yang tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka beriman, mereka dipilih, mereka umat Tuhan. Kita orang percaya Pak, tapi kalau perbuatanmu tidak menyatakan kamu orang percaya, kamu sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau kita bilang kita beriman kepada Tuhan, justru di tengah-tengah kasus virus corona ini akan ada banyak masalah muncul. Itu akan membuktikan kemurnian iman kita. Atau jangan-jangan kita nggak tahan lagi, wah kita bisa memberontak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong ya? Padahal saya rajin ke gereja. Justru COVID-19 ini ini memurnikan iman kita. Apakah kita benar-benar akan taat kepada perintah Tuhan atau tidak?
Alkitab menjelaskan di sini, ada orang yang bisa masuk sampai ke tempat perhentian itu, dan ada yang tidak bisa masuk. Bangsa Israel itu semua benar-benar dibawa keluar melalui Nabi Musa, tapi tidak bisa semua masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, di zaman anugerah ini Bapak Ibu, ada satu kota, ada satu tempat yang Allah janjikan kepada kita semua. Amin. Langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Itu ada satu kota, ada satu tempat di mana di sana tidak akan ada lagi masalah. Di sana pasti kita akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, karena Yesus sebagai Raja segala raja, di atas segala raja. Waduh, ini luar biasa. Tapi kalau hidup kita ini di dunia ini tidak menyenangkan Tuhan. Ada banyak orang berkata, Pak, yang penting kan saya rajin ke gereja. Wah, itu tidak dihitung. Ingat baik-baik. Kalau kamu tidak berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan, kalau kamu tidak menjaga perasaan Tuhan, ini pentingnya. Bagaimana kita menjaga perasaan Tuhan? Kalau kita tahu bagaimana menjaga perasaan Tuhan, kita tidak akan sembarangan bicara. Kita tidak akan sembarangan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita tahu bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Bukan sekedar supaya dilihat orang, wah dia bisa melayani, wah dia bisa, enggak. Tapi ketika kita tahu, waduh, luar biasa ya anugerah Tuhan bagi kita. Satu hal saya ingin menjelaskan selalu saya jelaskan di tempat ini. Ya. Allah ingin supaya manusia itu selamat. Allah tidak ingin ada manusia yang binasa. Makanya pengorbanan Kristus itu bukan hanya orang Kristen, itu semua orang. Ya, Tuhan mau supaya semua orang itu punya kesempatan untuk bisa memperoleh keselamatan. Jadi pengorbanan Kristus itu adalah untuk penebusan semua orang, dosa semua orang. Tetapi ingat baik-baik bahwa penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak langsung otomatis merubah karakter dosamu. Ya. Makanya kalau di gereja ini kita selalu diajarkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Artinya kamu harus hidup menyenangkan Tuhan. Walaupun memang dalam proses menyenangkan Tuhan ini tidak mudah. Tetapi orang-orang yang mau bertekad untuk melakukannya, ya, dia pasti akan ditolong Roh Kudus. Amin. Dia pasti akan diberikan kepekaan. Cari dulu kerajaan Allahnya. Cari hal-hal yang di atas. Dulu saya berpikir, Tuhan bagaimana sih mengumpulkan harta di sorga. Ya. Di bumi aja susah kita kumpulkan harta. Ini di sorga ini. Ternyata mengumpulkan harta di sorga begini Bapak Ibu. Ya. Kita benar-benar menghormati perasaan Tuhan. Kalau kita satu saat bisa punya kesempatan berbuat salah, ya, kita bisa mencuri, ada kesempatan mencuri, tapi kita tidak mencuri, itu kita lagi mengumpulkan harta di surga. Amin. Ada kesempatan kita untuk berzina, ya, tapi kita tidak melakukan pelanggaran itu kita lagi mengumpulkan harta di surga, dan Allah memperhitungkan itu. Jadi sia-sia walaupun kita rajin beribadah, kita tetap hidup berzina, kita tetap mencuri, kelakuan kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita belum memperoleh janji untuk masuk ke tempat perhentian itu. Nah, kita baca terus ayat ini Bapak Ibu. Ayat seterusnya berkata begini, perhatikan. Ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pastilah Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti pada hari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha
untuk masuk ke dalam perhentiannya itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, ayat 11 ini luar biasa ya. Ini diingatkan, baiklah kita berusaha untuk masuk ke tempat perhentian itu. Pak, perbuatan tidak menyelamatkan. Betul, perbuatan tidak menyelamatkan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Amin. Tetapi ingat, kamu yang sudah menerima anugerah itu, kamu sudah mendapat satu kesempatan untuk bisa masuk ke tanah itu yang Allah ingin janjikan itu. Di sini Allah inginkan supaya sikap hidupmu, cara hidupmu tidak sama seperti Adam dan Hawa, dan tidak sama juga sama seperti umat-umat pilihan yang dikeluarkan dari Mesir. Tapi mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Hari ini ingat baik-baik. Kepada kita diberikan kemampuan karena ada Roh Kudus yang Allah meteraikan dalam hidup kita. Ya. Allah ingin supaya kehidupan kita ini benar-benar mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Karena kalau sampai kita tidak mengalami pemulihan di dalam Tuhan, betapa celakanya hidup kita ini. Kalau kita menganggap remeh, waduh, pokoknya yang penting saya sudah percaya, tapi tetap berbuat dosa, tetap berdosa, tetap melakukan hal-hal tidak menyenangkan Tuhan. Wah, bahkan tidak, perbuatan baik tidak menyelamat, kita buktikan nanti. Memang kita selamatkan karena anugerah. Tapi orang yang mendapat anugerah, kata firman Tuhan, mereka diperlengkapi dengan perbuatan baik kepada Tuhan. Ya. Semua kita ini kalau tidak ada salib, tidak ada yang bisa masuk surga. Tidak ada yang bisa sampai ke tempat perhentian itu. Tapi melalui salib, kita diberikan kesempatan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan cara hidup kita ini. Apakah hidup kita ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah hidup kita ini ya seperti biasa-biasa saja? Ya. Yang judi tetap judi, yang berdosa tetap berbuat dosa. Dia tidak takut kepada Tuhan. Ingat, kematian itu bukan karena kita sudah tua atau bukan karena kita sakit. Kematian kapanpun bisa datang merenggut kita. Tapi berbahagialah kita, kata firman Tuhan tadi, orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk masuk ke tempat perhentian itu. Kalau sampai mereka sudah masuk ke sana, mereka berhenti dari segala jelek dalam mereka. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, bahwa Allah ingin supaya umatnya, supaya kehidupan orang-orang percaya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini banyak masalah terjadi, tetap yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, jangan sampai kata-kata kita menghujat Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan cuma karena ada begitu banyak masalah yang datang menghimpit kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong dan membimbing kita. Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu ya, saya tadi berpikir begini, waduh Pak, kalau bukan perbuatan yang menyelamatkan, ya perhatikan yang penting kan sudah percaya selesai. Nah, kita akan lihat ayat-ayat seterusnya. Ini luar biasa, ayat ini menjelaskan. Ya, di bagian ayat ini menjelaskan seperti ini. Kita lihat ayat yang ke-12 dan seterusnya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi hari ini Bapak Ibu di rumah dimanapun kita berada, kata firman Tuhan ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Kalau ada yang sembunyikan dosa, ingat baik-baik ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Tapi kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, kalau hidup kita selalu memberikan kesukaan kepada Tuhan, waduh luar biasa. Saya percaya janji ya, di mana Tuhan akan menolong kita, di mana Tuhan akan menuntun kita sampai kepada tujuan itu, pasti kita akan miliki. Amin. Ya, ada satu janji Tuhan ya, hari ini ya, mereka yang selalu setia, mereka yang tetap taat kepada Tuhan ya, mereka yang tetap mempertahankan hidup suci berkenan kepada Tuhan, satu saat nanti
kita akan bersama-sama dengan Dia dalam keabadian. Langit baru dan bumi baru. Yesus sebagai Raja. Waduh, ada jaminan firman Tuhan lagi. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Asalkan hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ya. Siapa yang bisa mengoreksi kita? Orang lain mungkin bisa menegur, tetapi terbatas. Tapi firman Tuhan berkata, firman itu seperti pedang bermata dua, dia tajam masuk sampai ke dalam hati kita. Kalau hari ini kita masih main-main dengan Tuhan, kalau hari ini kita masih tetap hidup di dalam dosa, kita tidak keluar dari dosa itu, ya, kita akan melihat bagaimana perbedaan orang yang setia dan orang yang tidak setia. Pasti pembelaan Tuhan itu akan nyata bagi kita semua. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu di rumah mendengarkan firman Tuhan ini melalui streaming, mari kita rubah kehidupan kita. Kita sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau selama ini saya tidak berubah, karakter saya masih seperti ini, Tuhan ampuni saya. Biarlah saya mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kalau saya masih suka selingkuh, kalau saya suka masih judi, atau melakukan dosa-dosa yang lain, hari ini kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita membuka hati kita untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah segala apa yang kita lakukan, baik perkataan kita, ya, perbuatan kita, semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita tetap setia, ya. Jangan mundur, ya. Apapun yang terjadi, ya. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Segala sesuatu itu masih dalam kendalinya Tuhan. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, kita tetap setia dan tetap berjuang untuk hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, jangan sampai hidup kami ini menjadi sia-sia. Padahal Tuhan sudah menebus kami. Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kami. Jangan sampai kehidupan kami ini sama seperti Adam dan Hawa. Jangan sampai kehidupan kami sama seperti orang-orang Israel yang sudah mendapat anugerah pilihan Tuhan, yang benar-benar mereka dipilih Tuhan dari sekian banyak suku bangsa, tetapi mereka memberontak kepada Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman ini, tetapi kami hati pun terbuka kepada Tuhan. Kami memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, maafkan kami Tuhan, kalau selama ini kami masih bermain-main dalam kehidupan dosa, kami tidak bersungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kami. Dan mulai hari ini dan ke depan dan seterusnya, hidup kami ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah live streaming ini. Hamba berdoa buat jemaat-Mu, Tuhan, jemaat GKP Siloam ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah mereka dalam segala apapun, Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Setuju katakan amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh kumpulkan di rumah. Dan nanti di hari Senin, majelis gereja akan mengambil ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita datang dengan tidak tangan hampa, tetapi ada sesuatu yang kita bawa persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelum memberi, kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kebenaran firman pagi ini. Kami percaya semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya Bapak, kami akan memberi yang terbaik. Kami bawa korban kami Tuhan, ucapan syukur kami. Biar apa yang kami tabur ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberi persembahan, sambil mengumpulkan persembahan, angkat menyanyi sama-sama buat Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, biar ibadah kita pagi ini menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, tanda kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Yes God. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan sama-sama pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sekali lagi sama-sama sebagai doa kita. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdiri di rumah kita masing-masing dan kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, kami minta campur tangan Tuhan terjadi bagi bangsa-bangsa. Biarlah lawatan Tuhan terjadi dan Tuhan kiranya nyatakan kasih dan kemurahan-Mu agar supaya Indonesia mengalami pemulihan Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dalam duet kepemimpinan mereka mengarahkan bangsa ini demi majunya Indonesia. Dan kami yakin Tuhan, campur tangan Tuhan pasti terjadi di negara kami lewat kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya dan para menteri-menteri kabinet kerja. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu agar supaya semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Mengingat Tuhan hari-hari ini masih berada di dalam suasana di mana Corona yang sedang melanda dunia, Indonesia salah satunya. Tetapi kami percaya Tuhan, tidak lama lagi Tuhan akan menghentikan semuanya ini. Kami hanya berdoa di dalam nama Yesus. Uluran tangan yang kami harapkan daripadamu kiranya sungguh-sungguh terjadi. Dan Tuhan, kami percaya akan terjadi, akan mereda di dalam minggu atau bulan-bulan ke depan. Pasti terjadi pemulihan untuk bangsa dan Corona pasti berakhir di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah perekonomian bangsa kami, berkatilah keamanan bangsa kami,
Berkatilah masyarakat Indonesia saat ini Tuhan, yang harus tunduk kepada aturan pemerintah, di mana kami juga harus menjaga kebersihan kami, agar supaya tetap sehat, tetap semangat, dan di dalamnya Engkau dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat GGP Siloam dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati mereka dalam keadaan tubuh yang sehat. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Dan kami terlalu yakin bersama Tuhan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani hari Minggu ini Tuhan, baik WL, singers, tim musik, bahkan semua yang mengambil bagian. Hamba-Mu juga Bapak Diki Tandai yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati, dan mereka yang mempersiapkan, Bapak Daniel juga mempersiapkan rekaman ini. Tuhan memberkati semuanya, karena semuanya bisa berjalan dengan baik oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan, mulialah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah rancanganmu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang di rumah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Api Pentakosta.